wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dr. Trio Rahab dari MBT 2 Reka, jurusan Manajemen. Baik, sini akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan dalam manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh pengusaha, masyarakat, dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk pengusaha itu. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili pada wilayah tertentu. Hukum itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama ada aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh yang berwajib dan mewenang. Yang ketiga, berisi perintah dan larangan. Yang keempat, ada bersifat memaksa. Yang kelima, apabila dilanggar dan ada sanksi yang tegas. Selanjutnya, ada hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seluruh dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan-perikatan terjadi dalam praktek bisnis. Fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktek bisnis, agar terwujud fakta dan perilaku aktivitas di bidang bisnis dan keadilan wajar dan dinamis. Aspek pokok asas hukum bisnis. Yang pertama ada aspek kontrak atau perjanjian, yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada aspek kebebasan membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian dan disepakati bersama. Selanjutnya ada hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Setiap penyelenggara manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan atau tata tertib norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal. Untuk itu, langkah awal bisnis harus mampu memahami hukum yang berlaku. Hukum bisnis diterapkan oleh organisasi, lembaga, institusi oleh profit oriented. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang pertama ada manusia, orang pribadi, personnya sehat rohani, jiwa dan tidak dibawa pemerbulan. B. Yang kedua, badan hukum, yaitu suatu lembaga institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitas sebagai perusahaan. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai objek hukum dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda. Menurut pasal 503 KUH, pendata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang pertama ada benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, misalnya tanah, rumah, dan mobil, dan lain-lain. Yang kedua ada benda tidak berwujud, yaitu semua hak, misalnya hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Menurut pasal 504 KUH, mendata jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sumber hukum. Sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dapat bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk hukum formal yaitu yang pertama ada undang-undang, ialah pengaturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua ada peraturan yang dibuat oleh pengusaha dari tingkat pusat sampai daerah. Yang ketiga ada kebiasaan, ialah membuat manusia mengenai hal tertentu dilakukan oleh berulang-ulang diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sebagai masyarakat beranggap bahwa memang harus dilakukan demikian, dan bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang berlaku. Yang
Yang keempat, jurisprudence, yaitu keputusan pengadilan dan keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman atau dasar dalam memutuskan perkara atau masalah berikutnya. Yang kelima adalah traktat, perjanjian antar negara, yaitu perjanjian yang melakukan oleh dua negara atau lebih. Yang tiga ada perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. 7. Doktrin, yaitu suatu pendapat para ahli hukum termuka yang besar pengaruh terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Doktrin dapat juga dibuat oleh suatu keputusan bersama dari seluruh anggota suatu organisasi atau lembaga untuk khusus tertentu. Doktrin dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi, doktrin wajib di pedoman bekerja.